responsi kita. Sama-sama buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut tilawah. Mangga, siapa yang hendak membuka tilawah kita hari ini? Al-Kahfi ya, edisi Jumat biasa. Indra mau, Bu. Mangga Indra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah tunuhun Indra. Ya, kita lanjut untuk masuk ke sesi responsi ya untuk modul 6. Mungkin ada yang sudah buka filenya. Apakah yang ada di modul 6, wahai teman-teman? Menentukan kadar protein. Oke, kita menentukan kadar protein. Metode Kedal ya, bukan metode Kidal ya, tapi Kedal bacanya. Oke ya, kita lihat di slide, bukan di slide ya, di layar ibu ya. Mungkin ada yang udah baca teman-teman bagaimana metode Kedal dilakukan ya. Ini adalah salah satu jenis analisis proksimat ya. Kalau teman-teman ingat waktu praktikum kuliah analisis kimia, salah satu jenis analisis yang kita pelajari itu ada yang disebut dengan analisis proksimat ya, di mana analisis proksimat ini dilakukan dengan tujuan kita mau menganalisis suatu sampel tapi berdasarkan dari unsurnya. Nah, ini salah satu metode Kedal adalah menentukan kadar protein dari apa? Ada yang udah baca? Dari kadar nitrogennya ya. Nah, kalau kita lihat penetapan kadar protein dengan Kedal digunakan untuk kandungan protein dalam bahan pangan ya biasanya. Didasarkan pada pengukuran kadar nitrogen total ya, dengan asumsi bahwa teman-teman pasti sudah tahu ya kalau protein itu kan komponen penyusunnya asam amino ya. Asam amino ada unsur aminonya, di dalam amino ada nitrogen. Nah, ketika kita menghitung jumlah nitrogen, kita bisa membuat gambaran berapa jumlah protein yang ada di dalam sampel. Ini yang menjadi dasar pada analisis Kedal sebagai penentuan kadar protein. Lalu kandungan proteinnya dihitung dengan asumsi rasio tertentu antara protein terhadap nitrogen ya. Nah, di bawah ada tabel yang menjelaskan faktor konversi dari persen nitrogen menjadi protein ya. Kenapa ada faktor konversi? Karena itu tadi di dalam sampel kita nggak semuanya nitrogennya berasal dari protein, tapi kan semua nitrogen yang
ukur, sehingga harus dikonversi ke dalam faktor konversi ya, sehingga yang kita ukur hanya nitrogen yang berasal dari protein, begitu ya. Ada yang ditanyakan? Boleh diulang Yang mana? yang faktor konversi maksudnya kayak gimana? Oke. Nah, kan yang kita tahu bahwa metode Kedal ini kan dimaksudkan atau dilakukan dalam rangka mengukur kadar nitrogen ya. Nitrogen total. Dengan asumsi bahwa nitrogen yang ada pada sampel sebagian besar berasal dari nitrogen yang ada dari gugus amino pada protein. Tetapi ya, apakah di dalam sampel tersebut ada nitrogen lain selain dari protein? Bisa jadi ada ya, sehingga untuk mengkonversi atau memastikan bahwa sampel yang kita ukur hanya nitrogen yang berasal dari protein. Nah, ada faktor untuk mengkonversi persen nitrogen yang kita ukur dari metode ini terhadap sampel protein kita. Nah, faktor konversinya sudah dihitungkan ya berdasarkan hasil penelitian ya dengan validasi berulang sehingga didapatlah dan distandarkan dengan faktor konversi yang teman-teman dapat ya seperti ini. Kalau misalnya jenis pangannya campuran gitu ya, dari misalnya kue itu kan di situ ada terigu, ada misalnya kuenya kue daging ya, maka faktor konversinya adalah 100 per X dengan nilai 6,25. Lalu daging ya 6,25 juga, maizena 6,25, roti gandum 6,25, lalu susu 6,38 dan seterusnya. Nah, ini konversi untuk mendapatkan nilai nitrogen yang hanya berasal dari protein seperti itu. Terbayang tidak? 100 per X itu gimana, Bu? Ya, ini nilai konversinya nilainya seperti ini, dari 100 per XX itu adalah persen nitrogen dalam proteinnya. Ya. Nah, ini untuk campuran ya, persen nitrogen dalam proteinnya adalah 16% ya. Nah, ini berarti kalau faktor konversinya adalah 100 per 16 berarti 6,25. Seperti itu. Ya. Kalau daging nitrogennya 16%, berarti faktor konversinya adalah 100 per 16 ya. Nah, ini di sini kan diasumsikan bahwa kandungan nitrogen di dalam protein adalah sekitar 16%. Begitu. Jadi dari yang diukur itu nitrogen yang kita bisa prediksi dari protein itu hanya 16%. Sehingga nanti kita melakukan analisis yang diukurkan nitrogen total. Nah, di akhir baru kita akan konversikan dengan faktor konversi yang ada di tabel ini. Seperti itu. Jadi nanti nilai faktor konversinya tergantung sampel yang teman-teman pakai. Apakah misalnya sampelnya telur, daging, atau kedelai, beras, kacang-kacangan gitu ya, roti dan sebagainya macamnya. Nanti nilai faktor konversinya berbeda. Nah, tetapkan kadar protein dengan Kedal dibagi menjadi 3 tahap ya penetapannya. Ya, jadi metode Kedal ini sudah divalidasi dan diakui sebagai metode resmi ya dalam menentukan kadar protein oleh AOAC ya. Jadi ini sebenarnya metode metode yang sudah umum dilakukan untuk kita menggunakan metode ini dalam analisis protein dari bahan pangan ya. Ada 3 tahapan yang akan kita lakukan dalam metode Kedal ya. Yang pertama proses digesti ya, digestion. Nah, ini adalah kayak proses pencernaan yang mengurai sampel kita menjadi bentuk yang sederhana, lalu ada proses distilasi
memisahkan NH3-nya ya, lalu setelah NH3-nya dipisahkan diukur jumlah NH3-nya dengan titrasi. Jadi ada 3 tahapan ya. Jadi lumayan banyak, nanti akan teman-teman mungkin dalam satu kelas tiap kelompok akan mengerjakan beberapa tahapan yang berbeda ya. Ada yang ngerjain testingnya, digestingnya, ada yang ngerjain distilasinya, mungkin ada yang ngerjain titrasi seperti itu. Nah, cara kerjanya ada labu kedal ya. Nanti labu kedal ini dipakai buat melakukan proses digestion. Lalu ada destilasi, timbangan analitik, labu didih, Erlen Meyer, dan Burette ya. Jadi ada digestionnya dari kedal, kemudian hasil digestion dari kedal di destilasi, lalu terakhir adalah titrasi. Nah, bahannya ya ada asam sulfat pekat. Jadi untuk metode ini hati-hati ya, ini asam sulfat pekat sangat cukup berbahaya ya, kalau kena tangan bisa terluka. Jadi kalian pastikan nanti prosedurnya dilaksanakan dengan aman. Nah, ini karena menggunakan asam sulfat di ruang asam ya, jadi proses digestionnya juga nanti akan menghasilkan banyak asap di ruang asam dikerjakannya ya. Nah, asam sulfat, kemudian ada tembaga sulfat, kalium sulfat, asam borat 1%. Nah, membuatnya 1 gram asam borat dilarutkan dengan air 100 ml, kemudian natrium hidroksida 40%. Ya, ini juga hati-hati ya membuat NaOH 40% ya, karena reaksinya juga panas. 40 gram NaOH di dalam gelas beker ya, 60 ml, lalu ditambah air sampai volumenya total 100 ml ya. Kemudian indikator Conway itu ada metil merah, metil red, dan bromkresol hijau ya, dengan jumlah 0,1 metil merah ditambah 0,15 bromkresol hijau, kemudian dilarutkan oleh etanol 96% sebanyak sampai 200 ml ya. Kemudian larutan baku ini untuk titrasi ya, nanti 5 ml HCl dihancurkan menggunakan aqua sampai 500 ml, lalu dites standarisasi ya. Berarti nanti ada yang melakukan standarisasi untuk titrasi ya. Ini kita akan sibuk ya di modul ini karena tahapannya lumayan banyak. Pertama, tahap digestion atau pencernaan atau digesti. Sampel yang kita bawa nanti ya ditimbang sebanyak 1 gram ya. Kemudian dimasukkan ke labu kedal ya. Lalu ditambahkan 7 gram kalium sulfat dan 0,8 gram tembaga sulfat ke dalam kedal yang berisi sampel, kemudian ditambahkan larutan asam sulfat pekat ya 12 ml. Dilakukan dalam lemari asam, ini ya di highlight, hati-hati ya. Pengerjaan prosedur digesti ini ya, karena tujuan dari prosedur ini itu untuk mencerna ya, jadi si sampel kita yang merupakan ya ada karbohidratnya, ada lipid, ada proteinnya dicerna sehingga menjadi satu ya dicerna menjadi sehingga dia terurai jadi molekul-molekul bebasnya ya, nitrogennya, karbonnya gitu ya. Kemudian nah nanti setelah mereka tercerna ya, didestruksi dalam ruang asam, udah dipanasin ya, ini udah pakai asam sulfat pekat, dipanaskan ya sampai nanti warnanya berubah jadi hijau toska. Nanti ada gelap, hitam, kemudian nanti berubah jadi hijau toska. Nah, ini udah selesai, berarti kalau warnanya udah berubah, selesai, dinginkan labu kedal dengan cara didiamkan selama 20 menit, lalu ditambahkan air 20 ml ya. Selesai, setelah itu baru didistilasi ya.
setelah itu kan tadi kita bikin natrium hidroksida 40% ya. Nah, ini digunakan untuk proses distilasi. Nah, hasil digesti ini ditambahkan NaOH 50 mili ya, kemudian tambah batu didih, kemudian tambah juga asam borat ya, kemudian tambah indikator Conway-nya 3 tetes dan rangkaian alatnya dipasang dan dinyalakan ya. Teman-teman kan udah tahu ya cara memasang alat destilasi. Masih ingat ya di kimia dasar. Nah, kemudian destilatnya ya, tetesan yang kita dapat dititrasi. Ya, bagaimana cara menghentikan destilasinya? Ya, seperti biasa destilasi dicek titik didihnya kalau misalnya dari suhu yang standar kita tampung destilatnya mulai berubah, berarti destilasinya selesai ya. Kemudian destilat yang diperoleh dari hasil destilasi itu lalu kita titrasi menggunakan larutan HCl 0,1 normal. Nah, jangan lupa HCl-nya distandarisasi dulu. Berarti distandarisasinya pakai apa? HCl distandarisasi pakai apa? Pakai NaOH. Apakah NaOH-nya perlu distandarisasi? Tidak perlu. Tidak. Masa? NaOH loh. Perlu, Ibu. Iya, NaOH kan standar sekunder ya. Jadi di sini ada 2 standar sekunder ya. Ada HCl, kemudian ada NaOH. NaOH juga harus distandarisasi oleh apa? Bisa pakai oksalat. Jadi ini prosedurnya nanti gabung dengan prosedur titrasi yang waktu kimia dasar ya, sama seperti itu. Kemudian kalau HCl-nya udah distandarisasi dan memastikan misalnya satuannya molaritasnya adalah 0,1 normal ya, baru kita titrasi hasil destilasi yang sebelumnya dengan HCl ya. Lalu kita dapat nilai dari volume HCl ya yang kita dapat dari titrasi. Begitu. Nah, proses dari digesti sampai titrasi ini juga kita lakukan pada larutan blanko ya. Artinya larutan blanko itu adalah larutan kosong ya. Larutan yang digunakan untuk mengganti sampel dengan Aquades. Nah, si Aquades ini diberi perlakuan yang sama, didestruksi, distilasi, dan titrasi. Nah, nanti volumenya akan digunakan dalam rumus menghitung persen N, ya, di mana persen N sama dengan mililiter HCl di sini ya, dari tahap titrasi dikurangi mililiter HCl blanco ya pada tahap titrasi yang sampelnya Aquades ya dikali normalitas HCl-nya kemudian dikali 14,007 dibagi miligram sampelnya tadi ya 1 miligram dikali 100. Nah, nanti akan dapat nilai persen N hasil metode Kendall yang teman-teman lakukan. Nah, setelah itu belum dari proteinnya ya. Nah, untuk mengetahui persen proteinnya tadi ada pengalian dengan faktor konversi. Persentase N yang bisa difahami. Jadi langkah kerjanya ada 3 tahap ya, 4 tahap sebenarnya dengan standarisasi ya, tapi untuk berkaitan dengan prosedur Kendallnya ada 3. Kalian pertama mendigesti sampelnya ya, mengurai dulu sampelnya sehingga nitrogennya bisa diukur, lalu diambil ya, setelah nitrogennya terurai dari sampel, baru dipisahkan ya dari komponen yang lain dengan destilasi ya. Setelah itu jumlah nitrogen yang ada pada hasil destilasi dititrasi. Begitu ya.
Nah, untuk reaksinya nanti teman-teman harap mencari ya di modul tolong ditambahkan nih reaksi masing-masing tahapan digestion ini reaksinya seperti apa ya. Kemudian distilasi apa yang dihasilkan, kemudian dititrasi bagaimana reaksinya ya biar nanti teman-teman ngerti. Karena ini apa sih yang didistilasi dan ini apa yang dititrasi. Begitu. Ya. Jadi harap disertakan reaksinya pada pada logbooknya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Modul 6 ya. Metode Kendall. Nanti di modul 7 kita juga akan melakukan analisis kadar protein tapi dengan metode yang lain ya, yang lebih spesifik. Kalau metode Kendall ini memang masuknya ke analisis proxima secara umum nitrogen yang diukur ya dengan ya kita harus terbatas dengan faktor konversi yang ada. Tapi kalau misalnya metode yang lain ya yang lebih spesifik kita bisa mengambil berbagai jenis sampel dari sampel yang lain ya seperti itu ya karena metodenya udah spesifik untuk protein begitu. Ada yang mau ditanyakan wahai teman-teman 2021 sudah mengerti? Ibu, Ya, jadi naik. nanti yang distandarisasinya itu yang pertama NaOH dulu ya, pakai asam oksalat. Habis itu baru dipakai untuk menstandarisasi HCl-nya. Betul. Oh iya Ibu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Absensinya ada di chat ya. Tidak ada yang tanyakan lagi? Cukup jelas? Atau cukup memusingkan ya di sore hari Jumat ini? Di penghujung menuju akhir yang dinantikan. Jujur masih bingung, Ibu. Bingungnya di bagian mana? Di bagian yang tadi itu apa? Yang distilasi, itu tuh didistilasi dulu. Sebelum Ya, jadi untuk prosedur setelah digesti kan nanti ya kalian melakukan penambahan sampel dengan asam sulfat pekat, kemudian CuSO4 dan K2SO4. Nah, itu tuh kalian panaskan ya dilakukannya di ruang asam ya. Dipanaskan sampai bagaimana? Sampai si larutannya berwarna biru. Ya. Nah, di situ kan tujuannya adalah kita mau memecah-mecah komponen-komponen dari sampel. Kan di sampel itu ada karbohidratnya, ada protein, ada lipid. Nah, kita mau memecah-mecah itu semua. Nah, setelah didigesti ya, digesti itu kayak dicerna di dalam perut ya. Iya, Bu. Di perut kalian kan makanan bercampur-campur ya. Kemudian dicerna oleh asam lambung kan. Nah, metodenya seperti itu sama. Lalu setelah itu bagaimana kita mau mengambil nitrogennya ya dari NH3 yang ada di dalam sampelnya dengan dilakukan distilasi seperti itu. Sebelum didistilasi ditambah dulu NaOH ya. Lalu ditambah lagi apa tadi? Sebentar saya share lagi ya. Ditambah NaOH ya, lalu ditambah asam borat 30 mili.
Oh, enggak ya. Jadi si asam boratnya ya ini yang H3BO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ya. Erlenmeyer yang akan digunakan untuk menampung distilatnya ya. Asam boratnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nanti Erlenmeyer yang isinya asam borat dipakai untuk menampung distilat. Nah, kemudian ditambah indikator Conway ya si asam boratnya itu. Nah, lalu kalau distilatnya udah selesai ya, nanti hasilnya dititrasi oleh HCl 0,1 normal ya sampai titik akhir titrasi. Perubahan ini perubahan warna indikator nanti lihat ya. Kalau udah berubah warna, volumenya yang dipakai untuk titrasi dimasukkan ke dalam perhitungan di sini. Ya, jadi nanti ada 2 tabuk Hedal yang kalian isi. Yang satu isinya sampel, yang satu isinya Aquades. Ya, kalau misalnya ada 2 pemanasan, kita bisa lakukan berbarengan. Ya, jadi waktunya bisa lebih cepat ya untuk melakukan tahapan dari 1 sampai 3-nya. Jadi dua labuk kedalnya diisi sampel 1, yang satu isi Aquades. Nah, nanti hasil dari titrasinya dimasukkan ke dalam perhitungan. Volume HCl pada sampel dikurangi volume HCl pada blanko, dikali NHCl-nya, kemudian dikali 14 per miligram sampelnya, kemudian dikali 100. Gitu ya. Setelah itu untuk mendapatkan persen proteinnya dikali faktor konversi. Begitu. Kebayang? Kebayang Ibu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Kalau yang perubahan warna itu, jadi di tahap distilasi ada perubahan warna, sama titrasi juga ada Ibu. Ada, ya. Jadi ini untuk ini tuh untuk nanti digunakan untuk titrasi indikator Conway-nya. Ya, nanti ini sekalian digunakan untuk titrasi di tahap 3 ya. Ada lagi? Halo? Iya, Bu. Ya. Bagaimana, ada yang mau tanyakan lagi? Sepertinya cukup, Ibu. Oke, yang lain? Cukup juga? Darina juga sepertinya Cukup, Bu. Ibu. Ibu mohon maaf, Azhar sini tetap yang baik. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti kalian sudah bisa tergambar ya pekerjaan untuk analisis proximat kadar nitrogen dalam suatu sampel. Nah, nanti teman-teman juga akan pelajari di kuliah analisis kimia ya untuk analisis proximat ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kuliah kita di penghujung pekan ini ya. Dan teman-teman bisa bersegera untuk siap-siap UTS. Sepertinya hari Sabtu dan Minggunya akan belajar ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Belajar ya. Belajarnya dengan sungguh-sungguh. Oke. Kalau begitu kita tutup kuliah kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Oh iya, saya belum ngasih pengumuman untuk UTS hari Senin itu.
teman-teman ini ya, bioinformatika ya? Ya, Ibu. Ya, Bu. UTS-nya dilaksanakan di jam kuliahnya ya, di lab komputer. Bagi teman-teman yang mau bawa laptop sendiri juga boleh, bisa khawatir komputer di labcomnya error gitu ya, atau misalnya menggunakan lab di komputer juga boleh. Tapi selama pelaksanaan ujiannya di lab komputer. Begitu. Gitu ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ya semuanya. Wilujeng istirahat dan mempersiapkan UTS-nya. Ibu, terima Silakan. kasih atas Banyak Ibu atas Iya. materinya. Sama-sama.